Shalom, saya eh, gak lihat gambarnya seperti biasa karena tadi sempat eh, terputus. Dengar ya suara saya ya? Dengar ya? Ya. Saya mau balikkan seperti posisi semula, nggak tahu. Yang penting kalian dengerin suara saya ya. Saya sih taunya sekarang dalam panggilan. Ya, jadi pas tadi ketika beberapa detik sebelum mengakhiri pujian penyembahan terputus gitu ya. Jadi akhirnya cukup rapi juga. Jadi satu bagian benar-benar khusus penyembahan. 1,5 jam kita masuk dalam hadirat Tuhan. Ya. Halo? Halo? Dengar ya? Saya nggak tahu, nggak kelihatan. Biasanya kan ada muncul tuh wajah-wajah semuanya, tapi nggak ada. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting ada suara. Jadi supaya saya tahu terkoneksi, kalau bisa unmute beberapa orang gitu ya. Oke? Jadi supaya ada kayak suara-suara gitu. Ya. Jadi pertama saya bersyukur ya untuk hadirat Tuhan, karena lagi-lagi saya katakan, saya nggak mau boast apapun, mau megahkan apapun. Saya mau jujur di katakan apapun kepada kita, bahwa satu yang saya percaya, tujuan daripada pertemuan doa kita ini adalah supaya saya bisa memperkenalkan kepada kita semuanya bagaimana namanya memuji, menyembah Tuhan, masuk hadirat Tuhan, masuk dalam pujian penyembahan. Bukan berarti paling oke gitu ya, bukan. Tapi memberikan teladan, itu yang saya percaya Roh Kudus buat saya mengerti. Karena di waktu yang lalu ini cuma kesaksian. Saya udah pernah belum sampaikan ya. Mungkin beberapa rasanya udah, dan rasanya kita juga beberapa di sini pernah mungkin masih ingat ya. Jadi dulu itu pernah saya di suatu tempat, sebuah kantor, saya dengan 3 orang kalau nggak salah waktu itu sedang nunggu. Nah, petugas datang. Nah, ibu ini bilang, saya jadi kayak apa ya, maksudnya itu bukannya penakut atau buat kayak mistis gitu ya, tapi saya nggak nyanyi kok, tapi kok dia bilang kok suaramu bagus gitu, kamu nyanyi bagus. Saya jadi kayak shock gitu. Dan yang saya rasa dia orang Kristen gitu ya. Nah, terus juga saya kan udah bilang, saya udah bilang dulu salah satu gembala gereja lokal di Jawa bilang kayak gini, mana sih itu si Ata, suruh panggil pimpin pujian gitu ya. Saya nggak boleh tambah, nggak boleh kurangin. Dia bilang gini, kamu yang harus memimpin, karena kamu itu ya, kalau kamu ibarat saya suruh orang panggil seseorang yang lain, kalau kamu yang panggil itu kayak cepat gitu datangnya. Terus dalam beberapa minggu kemudian saya penyembahan seperti ini, saya kalau ketika menyembah seperti ini, kalau bersama kalian saya nggak bukannya jaim ya, tapi saya jarang ya sampai meneteskan air mata berlinang gitu ya. Padahal kayak tadi ketika doa puasa, kemudian juga malam, saya itu berlinang sampai air matanya itu menetesi bantal gitu ya. Padahal saya belum yang sampai larut ke situ. Beberapa minggu kemudian setelah gembala itu bilang gitu, saya pujian, mereka itu pada nangis gitu ya. Ada juga kesaksian ketika ibadah yang lain, ini kejadian yang lain, saya memang di bagian depan, tapi rasanya suara saya nggak begitu menonjol aja sih. Ini bukan suara yang suara saya biasa gitu, tapi terus tiba-tiba pemimpin pujian itu bilang, kok suara kamu itu menyembahnya itu enak gitu, kamu daftar deh jadi WL gitu ya. Nah, jadi maksud saya adalah saya ingin memberikan contoh kepada kita bagaimana mengasihi Tuhan dengan pujian, bagaimana mengasihi Tuhan menyembah.
kemarin ketika habis doa kita kan Pak Okto bilang nggak apa-apa ya, karena ini kan bukan suatu aib ya. Pak Okto bilang kalau saya itu Pak, kalau di hadirat Tuhan itu kayak penyembah itu suka gampang nangis gitu ya. Saya bilang itu justru adalah tanda seorang yang sudah mengalami Tuhan. Itu namanya hati yang diubahkan. Itu seperti hati Daud yang remuk gitu ya. Nah, saya pun seperti itu. Nah, kalau kita udah menyembah seperti itu, karena saya juga mungkin berpikir saya sedang menuntun orang, jadi saya nggak terlalu larut dengan perasaan saya, tapi saya berharap hadirat juga tetap pol gitu ya. Nah, kalau saya sendiri itu saya bisa hancur gitu ya, saya nangis, dan saya percaya air mata itu adalah air mata cinta kasih kepada Tuhan gitu ya. Nah, jadi saya berharap gini, saya nggak peduli, maksudnya gini, bukan nggak peduli tentang orang-orang selain ya. Maksudnya adalah kalau Tuhan masih ada begitu kuat di dalam hadiratnya, nggak apa-apa, kita ngalir aja, sebab tidak ada satupun yang kita perlu kejar ya. Don't rush, jangan buru-buru, karena Brandon katakan yang sederhana bahwa itu hubungan. Kalau Tuhan masih datang hadir, berarti dia berkenan, dan dia ingin masih menikmati kita gitu ya. Jadi kalau hidup kekristenan kita seperti ini, day by day, kita akan tahu, semakin tangible, merasakan kehadiran Tuhan itu di dalam hidup kita. Itu yang saya percaya, yang Tuhan katakan dalam firman-Nya berkata bahwa saya nggak pernah kenal engkau, itu kepada orang-orang yang nggak pernah punya hubungan. Nah, jadi saya juga mau bilang kepada siapapun yang mendengarkan video ini, entah kita atau siapa yang di YouTube gitu ya, walaupun jumlahnya nggak seberapa. Sebenarnya kalau orang sudah feel the presence of the Lord, itu we are undone. Kita itu benar-benar dulu hancur, dan kita harga diri atau jaimnya kita itu bisa luluh. Kan itu yang dirasakan oleh 24 tua-tua di kitab Wahyu. Mereka sampai tersungkur dan melemparkan mahkota mereka, karena ketika di hadirat Tuhan itu kita bisa hancur. Makanya saya bukan hancur dalam arti negatif ya, tapi benar-benar luluh karena kemuliaan dan hadiratnya. Itulah yang kenapa saya katakan di waktu yang lalu, selain firman, hadirat Tuhan itu akan mengubahkan orang. Jadi menurut saya ya, karena saya nggak pernah alami ini dulu, justru kalau kita siapapun yang mendengarkan ini gitu ya, kalau orang masih, ataupun karena enggan, atau memang gak terlalu mudah untuk tersentuh di dalam hadirat Tuhan, itu menurut saya yang selalu saya katakan selama ini, harus go higher ya, go higher. Kalau Brandon katakan come up higher ya, harus naik lebih lagi, karena itu kebenaran firman Tuhan. Ketika tua-tua itu dekat dengan tata Tuhan, mereka itu tersungkur, mereka itu luluh karena disambar oleh hadirat Tuhan. Nah, demikian juga dengan kita. Kalau kita sampai pada tingkat di mana kita masuk ke dalam ruang Maha Kudus, itu manusia rohani kita itu benar-benar di-refresh. Nah, ketika kemarin saya dapatkan sesuatu sambil saya berbagi kan, apa yang dikatakan oleh Mazmur 23, You provided table before me in the presence of my enemies. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Nah, itu kan saya udah terangin. Nah, tapi belum saya lanjutin. Ketika selesai doa, saya ngerti lagi bahwa you anoint my head with oil. Kapan kita diurapi kembali? Ketika di hadirat Tuhan. Jadi ketika di hadirat Tuhan kita diurapi. Ada fresh oil yang ditaruh dikenakan ke dalam manusia rohani kita, sehingga kita mendapat kekuatan baru, like the eagles, seperti Raja Wali. Nah, makanya saya mau katakan kepada kita, saya gini. Jadi kalau saya belakangan ini kan saya udah bilang beberapa, bahkan
almost in the early of January, saya bilang saya mau banyak berpuasa, dan salah satu yang saya dapatkan, saya lakukan atau kayak apa ya ini, wisdom juga ya, atau apa ya, pokoknya gini, intinya adalah bahwa saya benar-benar mau menarik diri dari sosial media, dalam arti begini, kita akan selalu terhubung. Saya mengucap syukur untuk atmosfer yang ada di komunitas kita. Sudah tinggal orang-orang yang terpilih, the remnant, kemudian yang terbaik gitu ya. Tapi bukan kita sibuk sekali di grup atau di media sosial. Jadi kalau misalnya kayak terlambat merespons apapun, kayak rema atau apapun yang bagikan saya, mohon maklum, karena saya hanya akan menyentuh handphone saya, karena kan saya I see ChatGPT as English native speaker, jadi saya menganggapnya kayak native speaker yang aku bisa tanya kapan. Jadi kalau lagi saya practice, saya stumble with my word, saya kayak tersandung gitu ya, nggak bisa, saya tanya dia. Nah kemudian saya baca firman, belajar, kemudian saya banyak waktu untuk menyembah Tuhan, banyak merenungkan firman Tuhan gitu ya. Masih terhubung ya? Masih terhubung? Masih terhubung? Iya. Ya. Direspon ya. Takut saya nggak terhubung. Saya nggak lihat foto-fotonya sekarang. Nah, jadi saya banyak berdoa. Nah, saya mau bilang kepada kita, karena di sini sudah sisa yang terbaik gitu ya. Walaupun kita nggak kayak dulu, yang kayak ada sharing rema gitu ya, sharing komentar gitu ya. Tapi atmosfer di komunitas kita so solid. Karena apa? Karena ini kan pelayanan rohani. Jadi kalau kita orang-orang, dalam arti kata orang-orang yang sudah diubahkan atau bahkan dianggap di elder atau role models, teladan dalam komunitas ini, banyak berdoa seperti saya ya. Walaupun saya bilang kayak menarik diri, tapi hati saya di kita. Bahkan saya udah komitmen sama Tuhan bahwa bukan cuma beberapa hari ini, bukan cuma orang-orang yang saya kasihi, orang saya layani, tapi saya udah komitmen dan saya enjoy dengan itu semua. Saya bersyukur untuk Tuhan panggil saya to be a prayer, ya, seorang pendoa gitu ya, untuk berdoa, dan juga untuk tetangga saya, kemudian juga untuk ketika saya take Holy Communion, saya juga berdoa, saya melakukan ini untuk represent everyone I love, everyone I serve. Nah, walaupun gak berinteraksi kayak dulu, sibuk ada suara komentar kayak balas-balasan, tapi itu gak pengaruh banyak, karena ketika saya datang, misalnya kayak ketika kita pertemuan doa ini, saya datang dengan full of, saya berharap itu adalah new anointing, fresh anointing yang mengubahkan kita menjadi sesuatu yang lebih berkualitas, seperti berkualitas secara rohani gitu ya. Nah, jadi itu kesaksian saya gitu ya. Saya menikmati hari-hari saya dengan Tuhan. Saya banyak merenungkan firman Tuhan, dan saya dapatkan deeper understanding dari setiap firman yang saya baca. Saya begitu banyak nemu, dan saya renungkan. Saya rindu sekali kita, selain tadi kita punya spirit of prayer, tapi juga spirit of worship, roh penyembahan untuk Tuhan. Semakin mengasihi Tuhan, kita berdoa, tapi juga adalah merenungkan firman. Saya sangat menyukainya, dan saya sudah train myself to meditate on God's word daily. Merenungkannya firman Tuhan itu bukan cuma renungkan sebentar terus lupa, tapi bisa lama, dan semakin lama semakin terang, semakin kemana-mana. Maksudnya itu semakin dalam, semakin seolah Roh Kudus itu ajarin itu kesini hubungannya, ini kesini. Misalnya kayak hari ini, oh ya, saya mau bagikan topik yang penting. Jangan bosan kalau saya berbicara tentang iman.
Karena sebenarnya itu kan iman itu adalah the foundation. Kalau pondasinya tidak kuat, ya ambruklah seluruh bangunan. Saya renungkan ketika orang buta itu orang buta itu yang disembuhkan oleh Tuhan. Akhirnya kan Tuhan yang ngerti baca Alkitab, saya buat dengan bahasa sehari-hari pasti ngerti ya. Akhirnya mengoleskan lumpur ke matanya, lalu kemudian dia suruh dia untuk pergi membasuhnya di sungai Bethesda ya, danau Bethesda. Nah, berhak saya nggak salah satunya. Nah, kemudian orang buta itu masih buta, but he believe and obey. Jadi sebetulnya kalau udah ngerti firman Tuhan gitu ya, Tuhan cuma minta believe, percaya penuh, obey, sin no more. Ya, percaya, taat, sin no more. Nah, jangan buat dosa lagi. Nah, orang buta itu pergi, dia masih dalam keadaan buta. Dia belum tahu hasilnya kayak apa. But he obey, dia taat. Lalu kemudian dia sembuh. Bukan cuma ketaatannya lah, iman yang disertai tindakan ketaatanlah yang kemudian menyembuhkannya. Bahkan kemudian bukan cuma dia terbuka matanya physically, but also spiritually. Akhirnya kan kemudian dia tahu dia Tuhan, dan kemudian he worship the Lord, he worship Jesus, dia menyembah Yesus. Nah, saya betapa ya kalau masuk ke situ, saya renungkan betapa bagi Tuhan itu iman itu. Jadi kalau orang dunia bilang gini, jangan dong cuma iman-iman, jangan cuma berdoa-berdoa ya, jangan diikutin persepsi atau pandang orang yang cuman Kristen KTP. Tapi kalau orang-orang yang sungguh mengerti the power of faith, dia akan setuju bahwa iman itu jangan dianggap remeh loh. Ya, kemudian ketika percakapan dengan orang yang berbeda, dan itu bukan satu kali. Ketika Yesus berbincang pertama, Tuhan Yesus selalu bilang, percaya nggak? Makanya kemarin ketika berbagi rema ya, saya lihat remanya Bu Eni Pratama tentang percaya. Saya menjadi sangat tertarik berbicara tentang kata percaya, karena it's so challenging. Karena saya diajarkan banyak tentang iman. Karena kita bisa saja menjadi Kristen, tapi sebenarnya kita nggak sungguh percaya. Nah, percaya nggak? Jadi Tuhan nggak bilang, kamu mau taat nggak dengan saya nanti? Tuhan nggak berbicara ketaatan di awal, tapi percaya. Nah, saya renungkan percaya. Sore tadi, kemudian saya mengerti sesuatu bahwa saya percaya. Jadi ketika direnungkan firman, ada deeper understanding, kemudian ada word of wisdom, kata-kata hikmat gitu ya. Saya rangkum begini, ketahuilah bahwa ketidakpercayaan itu juga ketidaktaatan. Artinya bahwa percaya Tuhan itu adalah bagian ketaatan. Ada nggak dasar firman-Nya? Ada. Karena segala sesuatu yang dilakukan tanpa iman adalah dosa. Dosa, kata firman, adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Berarti kalau orang yang kehilangan kepercayaan, tidak punya percaya kepada Tuhan, itu sebenarnya dia sedang tidak taat kepada Tuhan, dia sebenarnya sedang berbuat dosa. Adakah ayat firman Tuhan yang mengokohkan itu lagi? Tuhan Yesus berkata, kalau anak manusia itu datang, apakah dia akan menemukan iman? Nah, jadi iman itu so essential untuk kita miliki. That is foundation. Itu adalah fondasi yang kita harus pertahankan. Nah, bagaimana? Kan tadi saya bilang, kita bisa saja ke gereja, kita katakan kita orang percaya, kita melayani, tapi kita nggak sungguh-sungguh punya iman. Bagaimana orang yang sungguh-sungguh punya iman? Dia benar-benar rest, dia benar-benar bisa tenang in God's word,
in God's promises. Dia bisa letakkan masa depannya di dalam firman Tuhan. Saya renungkan terus, He is a good shepherd. Dia adalah gembala yang baik. Gembala di muka bumi saja nggak akan biarkan dombanya itu kehausan. Dia akan cari. Terus dulu waktu kecil, saya ada entah berapa bulan, papa saya entah apa dia punya ide, dia bilang ini ada kerbau kecil, sayang kalau misalnya kayak dijual kecil, jadi kami pelihara untuk beberapa bulan. Nah, saya pernah jadi gembala. Nah, jadi dulu itu kalau dia di lumpur, saya tungguin. Saya senang kalau dia berputar-putar badannya gitu ya. Padahal saya cuma manusia, dia itu adalah hewan. How much more, betapa lebih lagi gembala. Dan Alkitab bilang dia bukan cuma gembala, ada label, dia adalah gembala yang baik. Nah, jadi if we truly believe that He's our shepherd, dia adalah gembala kita akan rest. Nah, bagaimana kemudian tindakan-tindakan yang beriman penuh menurut standar Yesus? Dia tidak akan menjadi lemah. Dia akan tetap bersemangat. Dia tidak akan pernah khawatir. Karena dia gembala bilang, fear not. Don't worry about anything. Don't be anxious. Be anxious for nothing. Jangan khawatir, jangan cemas. Kan gembala itu bilang begitu. Nah, ya dengerin. Itu orang yang percaya. Jadi apapun tidak akan dibiarkan mempengaruhi kerohaniannya. Nah, sebab nanti kan Tuhan yang Maha tahu, ya. He is omniscience. Nah, dia akan melihat kita, siapa yang punya iman, siapa yang enggak. Boleh duduk bareng-bareng di dalam satu gereja lokal, misalnya mereka duduk atau di persekutuan atau apapun, tapi dalamnya hati Tuhan tahu semuanya, dan dia akan lihat ini punya iman dan ini enggak. Nah, iman itu penting. Jadi beriman itu sama dengan menaati Tuhan. Beriman berarti, atau sebaliknya, orang yang tidak percaya lagi, engkau sudah jatuh dalam dosa loh. Karena apa? Karena segala sesuatu yang tanpa iman adalah dosa. Jadi apapun harganya, keputusan untuk percaya itu adalah mutlak. Nah, itu yang membuat saya kuat sampai sekarang. Itu yang membuat saya sampai sekarang, sampai saya nggak pernah pikirin apapun, knowing bahwa saya punya gembala. Nah, Tuhan mau kita sampai ke sana. Karena the way to appreciate His dignity, cara untuk menghargai martabatnya dia seorang pribadi Allah yang Maha Kuasa adalah dengan percaya. Itu adalah sebuah kebanggaan yang Tuhan bisa cium, bisa dapatkan dari domba-dombanya, dari orang-orangnya, dari orang yang percaya kepada Dia. Jadi malam hari ini saya mau ingatkan kepada kita bahwa iman itu sesuatu yang harus kita pertahankan. Dan orang yang beriman akan kelihatan dari cara berbicaranya, dari cara hidupnya, bagaimana responsnya terhadap hidup. Dan orang yang memelihara iman itu berkenan. Iman itu menyenangkan hati Tuhan. Berarti orang yang hidup dalam iman itu menyenangkan hati Tuhan. Itu seperti Tuhan bangga lihat nih orang, bahwa sekalipun hidupnya nggak baik-baik saja, hidupnya apapun yang doakan nggak terjadi apa saja, but he stay steadfast. Dia tetap kuat di dalam Tuhan, imannya tetap teguh di dalam Tuhan, remain steadfast di dalam Tuhan. Nah, itu kita harus miliki. Dan orang-orang yang sekarang masih ke gereja, bahkan mungkin melayani, saya kasih tahu, belum tentu punya iman yang qualified menurut standar Tuhan. Nah, iman itu kemudian timbul kalau ada hubungan yang real dengan Tuhan di dalam persekutuan pribadinya. Saya menikmati Tuhan setiap hari.
Saya menikmati Tuhan setiap hari, saya merasakan hadiratnya. Makanya saya selalu rindukan ya, kita itu mengalami kebenaran Roh Kudus. Nah, selain firman Tuhan, yang selalu saya ingat-ingat, misalnya kayak mau berangkat tidur adalah setiap pesan daripada Brandon. Nah, kemarin kan si Pak Okto WA saya tentang berbahasa roh. Saya tahu Pak Okto ini adalah salah seorang yang merindukannya. Oh ya, satu lagi juga yang terlupa adalah jangan selalu berpikir bahwa kejadiannya mengalami kepenuhan Roh Kudus harus seperti persis yang di Kisah Para Rasul. Nah, kalau mesti harus seperti itu, yang tiba-tiba bunyi seperti bunyi terus kemudian lidah-lidah api gitu ya memenuhi ruangan, itu setelah itu kan bagaimana saya membahasakannya ya, kalau ya harus seperti itu persis gambarannya, ya nggak bakalan ada kepenuhan Roh Kudus setelah itu dari mungkin ratusan juta orang setelahnya. Nah, jadi jangan tertipu oleh iblis yang berkata, kan nggak seperti itu, yang tiba-tiba di kita kayak mulut kita, lidah kita dikekang gitu ya. Nah, itulah kenapa tadi saya katakan saya rindukan kita semua mengalami kebenaran Roh Kudus. Karena apa? Itu adalah salah satu kendaraan yang membawa kita lebih cepat untuk tap in God's presence, untuk mengakses the presence of the Lord. Saya bahkan kayak tadi pagi, walaupun merasakan Tuhan kayak doa puasa kemudian malam, tapi pagi-pagi karena kelelahan kemarin saya belum sempat yang kayak beresin pakaian gitu ya, kayak numpuk gitu ya. Nah, agak kelelahan. Kemudian pas doa subuhnya saya ya biasa reaksi badan, saya nggak terlalu fit, saya nggak terlalu banyak kata-katanya, tapi saya berbahasa roh. Saya berbahasa roh dan seperti yang saya katakan, reaksinya apa pagi-pagi? Kembali bersemangat, kembali bangkit sama sekarang. Nah, kenapa saya bilang perlu berbahasa roh? Supaya apa? Supaya lebih mudah mengakses hadirat Tuhan. Karena itu akan membuat kita lebih feel the presence of the Lord itu lebih nyata. Nah, saya masih akan singgung karena itu yang penting. Sama seperti Brandon ya. Kalau nonton Brandon walaupun udah puluhan video, pasti yang diomonginnya apa? Baca firman Tuhan ini, perkatakan seperti apa hubungannya dengan dirimu, percaya. Nah, itu aja kan yang diomongin. Dan saya pun gak mau ngomongin yang gak penting. Makanya kayak orang-orang berdebat di luar sana, saya bilang gak penting gitu ya. Nah, jadi buat yang merindukan, selain tambahan seperti yang kemarin, jangan terkotak berpikir bahwa yang benar mengalami kepenuhan Roh Kudus itu harus seperti kejadiannya pas ketika Kisah Para Rasul. Gak bakalan ketemu gitu ya. Keputus lagi ya, saya coba lagi ya. Nah, gak bakalan ketemu. Nah, jadi buat kita, sambil nyambung saya ngomong aja di video biar gak keputus, buat kita yang merindukannya ya, udah nyambung lagi nih, halo ya, buat kita yang merindukannya ya, buat kita yang merindukannya ya, buat kita yang merindukannya, jadi jangan tertipu bahwa kepenuhan Roh Kudus itu harus seperti kejadian di Kisah Para Rasul ya. Jadi gak harus seperti itu, melangkah dengan iman. Nah, terus salah satu lagi yang saya perlu tambahkan adalah bahwa dalam masa-masa menantikan kebenaran Roh Kudus, buat sebuah komitmen untuk mendengarkan pengajaran tentang Roh Kudus itu secara teratur gitu ya. Thank you Jesus ya. Mendengarkan pengajaran tentang Roh Kudus itu secara teratur